Selamat siang Pak dosen, selamat siang teman-teman semua. Saya Cornelis Satanamang dengan NIM 85716177 akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas rangkap 2214 tentang komunikasi dan transportasi, dan pada kelas 5 Mapel IPA dengan materi sifat-sifat cahaya. Saya berharap teman-teman semua kita tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Oke. Ya, selamat siang anak-anak semua. Apa kabar? Baik. Ya. Senang sekali pada siang hari ini kita akan belajar bersama. Kalian pasti lihat di sini ada adik-adik kelas 4. Ya, tentunya ya guru kelasnya Pak Pandapotan Hutapea sedang dalam pendidikan dan pelatihan di Dinas Kependidikan. Maka hari ini kelasnya dia akan menyerahkan kepada saya. Untuk anak-anak kelas 5 Bapak akan mengajarkan tentang sifat-sifat cahaya. Dan kepada anak-anak kelas 4 ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali lalu tentang pernafasan tumbuhan, tetapi hari ini kita akan belajar tentang teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi. Bapak berharap pembelajaran kelas rangkap anak-anak semua tetap mendukung pembelajaran kita supaya apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini pun dapat tercapai. Untuk sementara Bapak akan ke kelas 4 terlebih dahulu bersama anak-anak kelas 4 ya, dan anak-anak kelas 5 kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengawali pembelajaran kita. Bapak perlu tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Untuk di kelas 5 siapa yang tidak hadir? Tono. Tono. Iya, Pak Tono. Pak Tono biasanya Sering absen. ya, Tono biasanya ikut bapaknya. Ya, kalau bapaknya dinas dia juga ikut dinas. Ya. Baik. Kita akan memulai pembelajaran kita, namun Bapak minta kepada Bu Ananda Monik untuk mengawali kita pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan berdoa, Monik. Ya, Bapak, teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak Monik. Dan untuk selanjutnya kita biar semangat, ya kita juga harus tetap tetap mencintai tanah air kita. Kita nyanyi dulu ya. Ya, harus nyanyi. Merdeka. Ya, Bapak akan bernyanyi. Ya. Lagu apa, Pak? Garuda Pancasila. Oh, Ya. siapa? Karena baru hari lahirnya Pancasila, ya sekarang Garuda Pancasila. Ya, baik. Pak. Tempo. Ya. Lagunya selesai. Iya, lagunya selesai. Ya. Kita akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Ya. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, hari ini kita akan mempelajari tentang ya teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan transportasi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran. Ya, supaya nanti anak-anak ya di akhir pembelajaran juga bisa mengerjakan evaluasi dan RKPD, juga bisa berdiskusi bersama teman-teman. Anak-anak, tujuan belajar kita hari ini, siswa diharapkan nanti setelah pembelajaran mampu menyebutkan tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi ya, dalam dua bagian, yakni zaman dahulu dan zaman teknologi modern. Kemudian yang kedua, ya anak-anak diharapkan mampu menyebutkan kegunaan dari teknologi transportasi itu sendiri. Dan yang ketiga, ya anak-anak ya mampu ya menyebutkan dampak-dampak dari teknologi produksi, ya, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, kalian pasti tahu tentang teknologi. Teknologi adalah penggunaan teknologi secara teknis, alat-alat yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia lebih mudah dengan melibatkan mesin-mesin atau tenaga mesin. Dengan teknologi
mesin, tentunya pekerjaan manusia pasti lebih mudah dari secara manual, juga dapat yang dikerjakan secara manual menjadi lebih lancar. Kemudian anak-anak, ya, sedangkan di dalam teknologi produksi sendiri dulu orang mengerjakan sawah dan ladang, mungkin kerbau menarik baja. Ya, sekarang kita bisa menemukan dengan teknologi modern, yakni ya kita melihat mesin-mesin traktor. Kemudian dalam teknologi komunikasi, dulu orang berkomunikasi dengan alam atau menggunakan bunyi-bunyian sekitar. Ya, bisa juga dengan menggunakan bunyi suara manusia kalau orang berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh atau body language. Tetapi zaman sekarang dengan perkembangan kemajuan teknologi modern, maka komunikasi menjadi lebih mudah. Ya, kita bisa tidak hanya dengan suara, tetapi kita bisa bertatap muka, ya, melalui kemajuan teknologi komunikasi itu sendiri. Dan anak-anak pasti tahu dalam kemajuan transportasi, dulu orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain begitu susahnya, orang menjangkau ratusan kilometer dengan berjalan kaki, seperti kita di daerah pedalaman timur sana selalu berjalan kaki ke kota. Tapi di sini bahkan kendaraan sampai macet di mana-mana, ya, kemacetan kita lihat. Nah, itu adalah tanda perkembangan teknologi transportasi. Tetapi di balik semua perubahan dan kemajuan itu tentunya membawa dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, anak-anak sekalian, nanti untuk dampak positif dan negatif, Bapak sudah siapkan LKPD-nya. Ya, nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, ya, silakan ya, duduk sesuai kelompoknya. Ya, Pak. Ya, Bapak. Ya, ya, ke kelas 4. Ya. Sekarang Kelas 5, Pak. Ya. Oh, udah kelas 5. Oh, salah. Maaf ya. Apa salah ngambil. Berarti yang ini anak-anak kelas Bapak akan ke kelas 5, ya. Bapak ke kelas 5. Bapak berharap kalian tetap mengerjakan berdiskusi dan mengerjakan soal-soal dengan baik, ya. Nanti sebentar setelah Bapak dari kelas 5, ya, kita akan membacakan hasilnya bersama-sama dan kita akan memberikan kesimpulan bersama-sama tentang teknologi transportasi, komunikasi, dan teknologi produksi. Baik anak-anak kelas 5, ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Pak Pandapotan Hutapea sedang dalam perjalanan dinas, yang Bapak tidak membiarkan kalian untuk belajar sendiri, tetapi tentunya ya kalian sudah datang, kita tetap menggunakan waktu dengan baik untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya, seperti sebelum pembelajaran kita adalah nanti setelah pembelajaran ini anak-anak diharapkan untuk bisa menyebutkan tentang sifat-sifat cahaya itu sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti bisa menuliskan tentang kegunaan cahaya dalam kehidupan manusia setiap hari. Dan yang ketiga, ya, dengan percobaan-percobaan sederhana yang Bapak berikan melalui tugas LKPD, nanti ya kalian bisa melakukan praktek secara mandiri di rumah. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, mari kita lihat bersama, ya. Mungkin ada yang tahu tentang sifat-sifat cahaya? Ya, bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya. Di kelas 4 kan kita sudah belajar. Ya, kelas 4 sebelumnya kan Bapak yang mengajar. Ada yang tahu tentang sifat cahaya? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya dapat merambat lurus. Ya, betul. Siapa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian? Dapat menembus benda bening, Pak. Oh, kelas dapat itu tahu menembus sih. Benda bening. Kan kakak kelas. Ya. Oh, iya. Ya. Ya. Cahaya. Ya. Cahaya bisa diuraikan. Kemudian ada lagi? Dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Ya, kalian bisa lihat pada gambar-gambar, ya, pada gambar-gambar. Ya. Kalau cahaya dapat merambat lurus. Ini tangan Bapaknya ada senter. Ya, oke. Saya melihat anak-anak sekalian semua, ya, pasti ya tatapannya ada di senter ini karena mau melihat cahaya. Ya, ketika senter ini dinyalakan, maka cahayanya Akan hilau.
Merambat lurus. Ya. Ya. Tetapi ketika senter ini diarahkan kepada benda atau objek yang gelap, maka ya karena cahaya tidak bisa diuraikan, maka ya cahaya itu akan tidak bisa diuraikan dan hanya berhenti pada benda keras, ya tidak bisa menembus ke Benda padat, Pak. benda arah yang lebih jauh. Ya. Ya, kemudian anak-anak, ya tadi Pak Andreas coba membawa cermin istrinya. Ya, ini untuk ya bisa membuat anak-anak bisa paham ya tentang ya kaca cermin ini ya bisa memantulkan Cahaya. Ya, Ada sayap. Ikan cupang Pak bisa Pak. Ya, Bu. Baik anak-anak, itu beberapa sifat cahaya yang sudah disebutkan tadi. Ada 5 sifat. Bisa cahaya bisa merambat lurus, bisa dipantulkan, cahaya bisa diuraikan, cahaya bisa membias. Ya. Kemudian anak-anak, ya Bapak nanti akan ke kelas 4. Bapak akan sediakan LKPD, ya nanti kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Bapak sudah bagikan, ya. Ya, nanti dikerjakan, ya, kerjakan dan menjaga ketenangan kelas ini. Siapa? Ya. Oke, Bapak ke kelas 4. Ya, Bapak ke kelas 5, kelas 4. Kelas 4 tadi sudah mengerjakan tentang teknologi produksi dan teknologi komunikasi dan transportasi. Baik, anak-anak sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Pak. Baik, mana hasilnya? Ini, Pak. Ya. Sini, Pak. Sudah, Pak. Ya. Tono tidur, Pak. Nggak masuk dia. Tono, Baik. Ini Anton yang masuk. Tono nggak masuk. Ya, Kucingnya meninggal Christine dunia, bisa Pak. membacakan hasil dari kelompok 1 tadi, Christine. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya. Duduk aja. Ya, dari kelompok saya Pak, teknologi produksi itu adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat digunakan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Ya. Nah, yang kedua teknologi komunikasi, seluruh alat komunikasi untuk membantu proses dan menyampaikan informasi. 3, teknologi transportasi, kemajuan bentuk perkembangan yang ditujukan untuk transportasi berupa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Terima kasih Ananda Christine ya sudah membacakan hasil diskusi bersama teman-teman. Ya, nanti Bapak akan bagikan evaluasi ini. Nanti tolong dikerjakan lagi ya. Dikerjakan Siap, Pak. lagi. Nanti sebentar baru Bapak ya. Ya. Jika sudah Ananda Marcel bisa membacakan hasil Bisa, Pak. diskusi kita tentang sifat-sifat cahaya. Bisa. Ya, silakan Nak. Cahaya memiliki sifat-sifat, Pak. Cahaya dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat menembus benda bening. Namun cahaya tidak dapat melewati benda padat, Pak. Ya, luar biasa. Anak-anak sekalian, ya. Bapak sudah sediakan evaluasi yang bisa kita kerjakan sama-sama ya. Ya. Siap, Tolong Pak. dikerjakan sama-sama. Baik, Ya. Pak. Baik anak-anak, saya akan Bapak akan simpulkan semua tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pertama untuk adik-adik kelas kita kelas 4, ya. Kita sudah belajar tentang teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Belajar tentang sifat cahaya. Cahaya itu berguna bagi kehidupan kita setiap hari. Dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dari cahaya matahari, tanpa panas atau cahaya matahari pasti tubuh kita terasa dingin. Dan panas cahaya matahari ini memberi energi bagi semua kehidupan yang ada di muka bumi ini yang namanya makhluk hidup. Anak-anak, Bapak berharap nanti soal evaluasi yang Ananda sekalian kerjakan nanti bisa dikerjakan di rumah. Hasilnya nanti Bapak akan berikan penilaian. Pak, Bapak Guru dan teman-teman semua, kita tutup dengan doa. Doa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak yang sampai di sini.